Rejang, selamat datang di POTV, Podcast Tunas Priangan. Ini adalah salah satu program PIK Remaja Tunas Priangan, di mana kita bisa ngobrol, sharing, diskusi bareng mengenai semua tentang remaja. Ini adalah episode pertama kita, jadi kenalin, nama aku Rara, dan di sebelah Rara udah ada Bapak Asyaf Rahwan selaku Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja DPPKB P3A. Benar ya Bapak? Ya. Selamat datang Bapak, apa kabar? Baik. Oke. Mungkin sekarang kita bakal ngebahas tentang menikah dulu atau mapan dulu. Mungkin Bapak bisa ngejelasin dulu tentang apa itu kesiapan menikah atau kayak gimana? Bagusnya mapan dulu sebelum menikah, karena menjelang terutama gini, daur hidupan manusia itu ada beberapa, dari mulai dalam kandungan, terus usia balita, usia anak, usia remaja, usia dewasa. Nah, jadi menjelang remaja ke usia dewasa itu dihadapkan bahwa remaja itu menjalani jenjang rumah tangga. Dalam jenjang rumah tangga itu otomatis remaja itu harus mempersiapkan diri menjelang kehidupan barunya, karena di sana bagaimana istilahnya berperan sebagai nantinya dalam rumah tangga, dalam kehidupan suasana baru, jadi harus bisa menyesuaikan. Sedangkan untuk menikah dulu, otomatis kita harus mempersiapkan beberapa faktor, beberapa indikator, terutama salah satunya adalah kesiapan dalam usia. Kesiapan dalam usia, bagusnya itu wanita itu menikah di usia 21 dan pria itu menikah di usia 25 tahun. Kenapa? Karena pada usia tersebut segala untuk mewujudkan rumah tangga itu menunjang sekali, dari kesiapan fisik, mental, terus di segi ekonomi juga sudah siap untuk mempersiapkan untuk berumah tangga maksudnya. Nah, jadi kenapa kalau misalkan kenapa ada semacam program PUP, penundaan usia kawin. Jadi kalau menikah ditunda itu harus 21 kalau tadi. Kalau di bawah 21 itu kemungkinan risiko tinggi atau risiko besar untuk seseorang berumah tangga maksudnya itu. Jadi salah satunya kenapa mapan dulu harus dipersiapkan kalau dalam pernikahan itu kesiapannya usia dulu, didewasakan usianya 21 sampai bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Terus kesiapan finansial, bagusnya itu seorang remaja atau seseorang itu kalau mau menikah itu mempunyai penghasilan dulu. Mempunyai penghasilan karena tidak merepotkan, nanti dalam rumah tangganya tidak merepotkan orang tua. Kalau sudah mempunyai penghasilan, otomatis segala urusan rumah tangga menyangkut tentang finansial itu bisa ditanggulangi ya, dengan jalan apa? Bekerja dulu, mempunyai keahlian dulu gitu. Salah satunya itu kesiapan finansial. Terus yang ketiganya adalah kesiapan fisik. Istilah fisik gimana itu dari supaya fisik kita sehat dulu dan nanti dalam bisa memberikan keturunan yang baik. Nah, reproduksinya sehat, jiwanya sehat, terusnya lahirnya sehat, jasmaninya sehat. Ketika melahirkan anak yang sehat, itu maksudnya itu. Kesiapan fisik, terus kesiapan mental, terus mental juga nantinya kan dalam rumah tangga itu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan. Iya. Permasalahan rumit, permasalahan yang harus dipecahkan. Nah, jadi seandainya di usia 21 atau 25 tahun bagi laki-laki itu biasanya mentalnya itu sudah kuat, berpikirnya sudah panjang gitu ya. Jadi tidak berpikir, kalau kata lagu remaja itu berpikir hanya satu kali ya, berpikir tidak dipikirkan dulu kalau ada sesuatu, tapi kalau usia segitu itu sudah mulai berpikir, oh kalau ini resikonya begini, kalau berbuat begini, dari segi mentalnya. Itu dari segi mental. Terus kesiapan emosi. Nah, dalam rumah tangga itu dihadapkan dengan permasalahan dengan ini karena dari satu sifat itu menjadi dua sifat yang harus disamakan, dari dua karakter menjadi dua karakter yang harus saling mengerti, di sana itu akan terjadi semacam berbeda paham. Kalau berbeda paham kan kalau kita bisa mengangkat emosi juga harus bisa diredam gitu. Selalu
masalah emosi juga harus dipersiapkan, kesiapan emosi, terus kesiapan sosial. Nah, kesiapan sosial kalau sudah berumah tangga kan kehidupannya di masyarakat, bagaimana kita menyesuaikan di masyarakat hingga kita itu diterima di masyarakat itu. Kalau misalkan ada gotong royong ikut, jadi meninggalkan dari kebiasaan-kebiasaan semasa mudanya. Kalau masa mudanya misalkan biasanya lamun aing gotong royong sabodo kajen teuing gitu nya di bahasa Sunda. Tapi ketika rumah tangga itu sudah misalkan ikut meronda itu sudah bercampur baur dengan masyarakat, itu harus dipersiapkan itu, karena kalau tidak dipersiapkan jadi tidak bermasyarakat di masyarakat. Itu kesiapan sosial. Terus ada lagi kesiapan moral, di mana itu memerlukan seseorang itu sifatnya sabar dalam rumah tangga, pemaaf ya. Jadi bijaksana, itu masalah moral juga disiapkan. Terus kesiapan interpersonal, jadi kita menuju interpersonal di mana saling pengertian supaya rumah tangga itu berjalan mulus, rumah tangga itu berjalan harmonis, karena banyak aja istilahnya saling menghargai ya, saling membahas, ada masalah dibahas bersama, jadi saling pengertian. Itu kesiapan interpersonal. Terus yang terakhir itu kesiapan life skill, kecakapan hidup. Jadi kalau misalkan kita dalam rumah tangga itu kita harus mempersiapkan dulu apakah sudah bisa memasak, karena dalam rumah tangga itu suami harus dilatih. Terus kalau kesiapan harus bisa mengurus anak ya, itu kesiapan interpersonal itu harus juga disiapkan itu, hingga rencana kita menjenjang rumah tangga yang baik, berkeluarga yang baik itu menjadi mulus, tidak asal-asalan. Maksudnya gitu, siap nikah itu dipersiapkan ada 10 dimensi. Siap nikah yang tadi disebutkan, siap usia, siap emosi, siap finansial yang tadi disebutkan tadi. Nah, pada intinya kesimpulan ini kata saya, kata teori remaja kan itu ya makan dulu sebelum nikah ya. Jadi kalau menurut Bapak itu indikator mapan itu sendiri apa aja? Kayak misalkan kita mungkin harus punya rumah dulu kah, atau punya pekerjaan, atau kayak gimana? Ya, yang penting yang tadi disebutkan oleh Bapak yang 10 dimensi itu, kita siap dulu punya berpenghasilan ya, punya keahlian gitu ya. Jadi ada beberapa yang menunjang itu istilahnya untuk siap menikah, terutama siap usia dulu, karena nanti melahirkan anaknya supaya sehat, terus ibunya juga sehat gitu. Kalau usia 21 itu kan keadaan organ tubuh siap untuk melahirkannya itu sudah siap. Tapi kayak misalkan ada pertanyaan, di usia 21 itu kan wanita udah siap menikah, di 25 untuk pria. Misalkan di usia 21 itu wanitanya bisa dikatakan belum mapan. Nah, sedangkan usia melahirkan itu nggak boleh terlalu tua ya Pak. Jadi mending kita beneran nungguin mapan dulu, atau nggak apa-apa lah mapannya sambil berproses gitu. Kayak gimana? Kalau misalkan sudah usia makanya pada menjelang usia 21 dan untuk wanita dan 21 untuk pria itu disiapkan dulu. Menjelang usia itu disiapkan, saya harus bekerja dulu, saya harus bisa memasak dulu, saya harus bisa ini. Jadi disiapkan itu. Makanya ada semacam kelompok PIK remaja itu bermaksudnya itu untuk menggembleng, memberi pengetahuan, memberikan ilmu terhadap remaja itu supaya nanti menjelang rumah tangga itu sudah siap. Kalau untuk solusi, misalkan ada remaja yang sudah terlanjur menikah sedangkan mereka belum mapan nih Pak, jadi apa solusinya untuk ke depan? Solusinya begini, jangan kalau misalkan sudah menikah, jangan cerai lagi, diceraikan atau gitu, tapi tetap saja menikah, cuman tunda dulu kelahiran anak pertamanya. Jadi sebelum dia menginjak usia 21, karena usia di bawah 21 itu riskan untuk melahirkan, karena nantinya anaknya akan lahir prematur, terus kurang darah, stunting gitu anaknya. Jadi ditunda dulu dengan menggunakan alat kontrasepsi, itu semacam penggunaan pil atau misalkan ada IUD ya. Jadi ditunda dulu hingga umur si istri itu sudah menginjak 21 baru dia hamil gitu. Jadi kayak gitu ya, mungkin dipersiapkan dulu. Misalkan udah terlanjur menikah, mending tunda dulu untuk mempunyai anak. Tunda dulu anak pertama, kelahiran anak pertama ditunda.
Kalau misalkan udah nih kita punya anak pertama, idealnya itu dari anak pertama ke anak selanjutnya itu jarak waktunya berapa lama? Iya kan,